Salam jumpa pemirsa, kembali Anda saksikan Buletin Internasional. Mengajak Anda menyimak beragam berita dari mancanegara bersama saya Astia Dika dan berikut ringkasan Buletin Internasional. Pameran Rumah Pintar Masa Depan. Perpustakaan Leuven dibangun kembali. Festival Ganesha. Jelajah pedalaman Australia untuk amal. Pemirsa, sebuah informasi dari kawasan Eropa akan membuka perjumpaan kita kali ini. Visi rumah masa depan diperkenalkan dalam pameran elektronik konsumen IFA di Berlin, Jerman. Tren yang berkembang saat ini adalah konektivitas, artinya peralatan rumah tangga dikendalikan lewat aplikasi ponsel pintar dan komputer tablet. Pameran elektronik konsumen IFA yang berlangsung di Berlin, Jerman, mengedepankan satu hal. Di masa depan, seluruh perangkat rumah tangga akan terhubung ke internet dan dikendalikan oleh ponsel pintar atau komputer tablet. Intinya adalah kemudahan dan kenyamanan. Pabrikan asal Jerman Siemens memperkenalkan oven Wi-Fi IQ700. Oven ini menyusul mesin pencuci piring dalam rangkaian perangkat terhubung Siemens. So connectivity from Siemens allows you to control the complete functional range of our new products like the oven or the dishwasher via one app. And it's very comfortable actually to control home appliances by an app because you have a bigger screen where you can really reach very simply the really large functional range of the new appliance types. I will show you how easy it is to control the new oven with this app. I'm going into the control screen of the oven. I select the appropriate program and the temperature, and I choose the duration, and after that I simply start the oven. Aplikasi Home Connect Siemens sudah tersedia untuk ponsel Android, iOS, dan tablet. Oven Wi-Fi akan tersedia di pasaran pada bulan November. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan LG memperkenalkan cara terbaru berkomunikasi dengan alat rumah tangga. Lewat versi sebelumnya, ada berbagai tombol untuk menyalakan peralatan, seperti mesin cuci misalnya. Dengan fungsi Home Chat Line, kita bisa mengetik pesan ke perangkat dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Jika ingin penyedot debu HomeBot LG bekerja, kita tinggal masuk ke aplikasi Home Chat dan mengetik pesan ke HomeBot agar membersihkan ruangan tertentu. What I have here is the LG G3 smartphone that is running the Line app, which is downloadable at the Google Play Store. Using this Line app, I can actually communicate with LG smart appliances. In this particular example, I'm going to show how we can use Line to chat with the HomeBot vacuum cleaner using Home Chat, which is our interface. If you go inside Line, you will see LG Home Chat is actually a friend of mine. So by tapping on that, I can start communicating with LG Smart Appliances. But LG Smart Appliances, it needs to know which appliance I want to communicate with. So in this case, I have to say HomeBot, start cleaning. Okay, and as you can see, the HomeBot robot vacuum cleaner understood my command. Again, I'm not pressing buttons, I'm not using preset commands, I'm actually communicating with it like it was a friend. Lain lagi pabrikan asal Prancis Arcos yang memanfaatkan teknologinya pada kebun. Melalui stasiun cuaca terhubungnya, pengguna bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai suhu udara di dalam dan luar ruangan, kelembapan, kualitas udara, cahaya, dan suhu tanah langsung ke ponsel pintar. Data tersebut pun akan tersimpan pada perangkat.
We know that the market for, let's say, standard weather station is huge, so many people like to know the temperature in their home, in their garden, but at the moment, if it's not connected, you have the information only when you are at home, and you have no way to store the data. So with application, you can have access to your data whenever you want, wherever you are, so even when you are not at home, and you have also a way to store all your data, so to have an history of all information about your home. Namun untuk saat ini hanya 1% peralatan rumah tangga yang terhubung dengan Wi-Fi yang dijual di pasaran Eropa. It's not the 50-year-old housewife who demands a connected washing machine, as she will tell you, I have used my washing machine without internet since 20 or 30 years if I don't use it. But those there will be a generation who expects automatically that technical devices are connected to the internet. Pengguna juga perlu paham mengenai kompatibilitasnya di masa mendatang. You have a lot of different standards, and nobody knows today which will be the standard of the future. So if you buy a lot of equipment, a lot of stuff today, you cannot be sure you will get more extensions for your system in a few years. Pameran elektronik konsumen IFA berlangsung hingga tanggal 10 September. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, sebuah perpustakaan kuno di Leuven, Belgia sempat dihancurkan sebanyak 2 kali. Namun perpustakaan tersebut selalu dibangun kembali usai perang berkat donasi masyarakat internasional. Berikut selengkapnya. Sejak awal Perang Dunia Pertama, Belgia menjadi garis depan konflik tersebut. Banyak kota di Belgia yang rusak akibat pertempuran dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal mereka. Berdiri dengan bahu yang lebar, sepintas bangunan perpustakaan Universitas Katolik Leuven memang terlihat seperti benteng. 100 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1914, pasukan Jerman menyerbu kota ini dan membakar perpustakaan tersebut. Mark Deres adalah arsiparis Universitas Katolik Leuven. Mark menjelaskan kengerian yang dialami warga kota ini dalam serangan selama 4 hari tersebut. You would see burning houses, people driven together on places, maybe even executions, mass executions. Not only 2,000 houses were destroyed, but more than 248 people were killed, shot outright where they stood, or executed together in groups. Marie Legrand baru berumur 3 tahun saat Leuven diserang oleh Jerman. Namun Marie mengaku bau hangus kota yang terbakar itu masih lekat dalam ingatannya. Quand je ferme les yeux, comme maintenant, je vois toute la ville devant moi et les flammes. De l'endroit où je me trouvais, j'étais un peu en dehors de la ville, du centre de la ville, un peu sur une hauteur, et de là, on voyait tout. Perpustakaan ini dibuka pada tahun 1636. Pada tahun 1914, perpustakaan tersebut memiliki lebih dari 300.000 buah buku. Hampir semua koleksi bukunya rusak. Hanya segelintir yang terbakar hangus, namun masih bisa diselamatkan. Kini buku-buku yang selamat dari kebakaran itu masih bisa dilihat dalam kotak-kotak kaca yang terletak di dalam perpustakaan. These are burn books, child books from the Scarlet Library of Louvain, saved from the ashes in August 1914 and packed in, buried as snow whites in glass boxes in 1915.
glass boxes sealed with the official seal of the university, was serving as a kind of evidence for the German burning of the library. Dahulu perpustakaan ini memiliki koleksi buku-buku tua yang sangat berharga. Well, there were some precious works like, for instance, the Atlas of Human Anatomy by the founder of Human Anatomy, Andreas Vesalius, who was at the beginning of the 16th century the court physician of the Emperor Charles V. Hingga kini, Mari yang berusia 103 tahun masih merasa ngeri jika membicarakan masa perang. Seabad kemudian, 2 kali serangan yang dilancarkan oleh Jerman masih membekas dalam ingatannya. Mais le vieux Louvain, la vieille ville, la vieille histoire même, l'histoire tout court, partie en fumée. Dalam serangan selama 4 hari tersebut, banyak warga Belgia yang kehilangan nyawanya. Sedangkan sebanyak 1081 dari 8.928 bangunan yang ada dibakar habis. Saat itu pasukan Jerman bertujuan meneror warga Belgia agar tak satu pun yang berani melawan. Of all the atrocities committed by the German troops, it was the burning of the University Library of Leuven that spoke most to the international public opinion. So it was a cultural atrocity, that an appalling cultural atrocity that appealed most to the international public opinion. Berita mengenai pembakaran perpustakaan ini menyebar luas. Leuven pun menerima buku-buku yang disumbangkan oleh berbagai perpustakaan di seluruh dunia. Pada tahun 1928, perpustakaan ini telah memiliki sekitar 750.000 buah buku. Sedangkan bangunannya dibangun kembali dengan dana sumbangan dari masyarakat Amerika Serikat. Hingga kini, pengunjung dapat melihat plat-plat berukirkan nama institusi yang memberikan donasi, seperti sistem sekolah umum kota New York misalnya. Perpustakaan Leuven yang baru dibuka pada tanggal 4 Juli tahun 1928. Namun sayang, perpustakaan ini hanya bertahan hingga tahun 1940 karena pasukan Jerman kembali dan menghancurkan perpustakaan tersebut pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu koleksinya telah hampir mencapai 1 juta buah buku. Usai kebakaran, hanya sekitar 15.000 buah buku yang selamat. Namun sekali lagi, donasi berdatangan dari seluruh dunia, dan perpustakaan ini pun dibangun serta diisi kembali. Ya pemirsa, dalam segmen sketsa kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke kawasan Asia. Belum lama ini penduduk India merayakan festival Ganesha yang didedikasikan untuk dewa Hindu berkepala gajah tersebut. Tahun ini festival disemarakan dengan patung-patung Ganesha dari emas, juga patung-patung dari bahan ramah lingkungan. Berikut selengkapnya. Belum lama ini festival Ganesha digelar di Mumbai, pusat bisnis dan hiburan di India. Festival selama 10 hari tersebut merayakan kelahiran Ganesha, dewa Hindu berkepala gajah yang sangat populer di India. Dalam festival tahunan ini, keluarga-keluarga Hindu menyembah Ganesha, dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekayaan, baik di rumah masing-masing atau di sudut-sudut jalan. Selain itu, warga juga berlomba-lomba memamerkan patung Ganesha mereka. लालबाग का राजा का ये 81वां साल है। लालबाग का राजा करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान है और हालांकि मन्नत का गणपति करके पहचाना जाता है। यहाँ भाविक मन्नत करने को आते हैं और लाखों करोड़ों भाविकों की श्रद्धा पूरी हो जाती है। तो इस हद से हर भाविक यहाँ लालबाग के राजा के चरणों में माथा टेकने को आते हैं। Patung Ganesha yang paling populer adalah Lal Bauk Raja berukuran raksasa
yang diberi nama menurut nama area tersebut. Patung berhiaskan emas dan batu-batu mulia ini telah diasuransikan senilai 8,5 juta dolar Amerika untuk melindunginya dari pencurian, kecelakaan, dan serangan selama festival berlangsung. Sedangkan patung Ganesha termahal adalah yang dihiasi lebih dari 80 kg emas dan 300 kg perak. Patung tersebut juga telah diasuransikan senilai 8,2 juta dolar Amerika. Costlier because we have got about 25 crores of jewelry, about 80 kg of gold and 300 kg of silver. Every year it has been added, and this year for the Diamond Jubilee we have added. For this year we have added one Vaijayanti Mala. The gold weighs about 2.5 kg gold. Dalam festival ini juga diselenggarakan berbagai kompetisi dan kegiatan pemecahan rekor. Ramasya adalah seorang pemahat dengan mata tertutup yang dikenal mampu membuat miniatur Ganesha tanpa memakai cetakan. Rama mengaku telah membuat sekitar 300.000 buah patung Ganesha dalam 14 tahun terakhir. Salah satu rekornya adalah membuat 999 buah patung dalam waktu 24 jam. बहुत सारे बचपन से आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें बनाती आई, तो 2000 ईयर में मैंने प्रार्थना किया कि भगवान मुझे ऐसे हाथ में दो कि वो मैं बना के घर घर में दूँ और उनको सुख शांति मिले. Pada hari terakhir festival, patung-patung Ganesha dilarutkan ke laut untuk melambangkan siklus alami penciptaan dan pelarutan. Namun banyak orang yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap kehidupan satwa laut. Karena itu, sebagian orang sengaja membuat patung yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah Rintu Ratot yang membuat patung dari 25 kg coklat. Usai festival, coklat tersebut dibagikan kepada anak-anak yatim piatu. Working with chocolate is not easy. You need to work on certain temperature. So to keep that, it is difficult. So you have to keep heating it, then keep cooling it, and then you have to work on it. And while working also, you need your AC on for 24 hours. Banyak perajin yang bereksperimen dengan membuat patung dari bahan-bahan alami. Pasalnya, bahan-bahan kimia beracun akan mencemari air dan meracuni ikan. We do all things eco-friendly in nature. Whatever we have done here, that is completely eco-friendly and reusable. Menurut sebagian orang, para pemuja Ganesha seharusnya juga berpikir untuk melindungi lingkungan. इको-फ्रेंडली हम गणपति रखते हैं अपना सी को बचाने के लिए, जितने भी सी एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए, पॉल्यूशन ना हो, वाटर पॉल्यूशन ना हो, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। और मैं सभी से अपील करती हूँ कि घर में इको फ्रेंडली गणपति लाएं और इसी तरह से विसर्जन करें। Festival yang banyak dirayakan di wilayah India Selatan dan Barat ini berakhir pada tanggal 9 September lalu. 4 orang penunggang kuda, 4 ekor kuda, dan 4 ekor anjing berpetualang melintasi wilayah pedalaman Australia untuk menggalang dana amal. Mereka menempuh rute ternak tradisional mulai dari Longreach ke pedalaman Queensland hingga ke Tasmania. Berikut kita simak tayangan selengkapnya. Jarak dari Longreach, Queensland ke Tasmania sekitar 3.000 km. Perjalanan ini memakan waktu beberapa jam dengan pesawat terbang atau sekitar 4 hari lewat jalan darat. Namun sekelompok penunggang kuda ini memutuskan untuk mengambil rute yang panjang. Dengan 4 ekor kuda dan 4 ekor anjing, mereka berangkat tanggal 16 Juli lalu dan akan menghabiskan waktu lebih dari 3 bulan untuk menuju ke Tasmania. Pemimpin kelompok tersebut adalah Harold Riley, orang Semak yang telah berusia 76 tahun dan telah menghabiskan puluhan tahun di atas punggung kuda. Menurutnya usia bukanlah halangan.
One of my cousins rang up a while ago and she was a bit concerned. She said I was getting pretty old, she said. But anyway, I told her that was only a number. Setelah puluhan tahun menggiring ternak di wilayah pedalaman Queensland, Harold memutuskan untuk pindah ke Tasmania agar lebih dekat dengan keluarganya. Lantaran tak ingin meninggalkan kuda-kudanya, Harold memutuskan untuk menunggang kuda sekaligus menggalang dana untuk amal. Tepatnya untuk layanan dokter terbang Australia dan Yayasan Leukemia. Putri Harold yang besar di area perkotaan mengikuti sebagian rute yang ditempuh oleh sang ayah. Most people really fall for this. They love the romance of what we're doing and the open road and the starry nights and everything. Suaminya, Andrew Gibson, selamat dari leukemia. Dalam perjalanan ini, Andrew bertugas mengendarai mobil pendukung. Peserta keempat adalah Anna Hochboom, penunggang kuda asal Belanda yang khusus datang ke Australia untuk ekspedisi tersebut. Saat hendak menyeberangi Selat Bass ke Tasmania, kuda-kuda ini akan diangkut dengan kapal feri oleh sebuah perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang transportasi kuda. Harold berharap pengalamannya akan bermanfaat bagi rombongan ini. I don't think age is going to make much difference. A bit of experience will probably help me. Will he be all right with snacks? Rombongan ini akan menghabiskan lebih dari 100 malam di wilayah pedalaman atau pedesaan. Laju perjalanan mereka bergantung pada kuda. Namun rombongan ini berharap dapat tiba di Alfredstone, pesisir utara Tasmania pada tanggal 1 November mendatang. Pemirsa, berikut kami hadirkan laporan cuaca untuk kota-kota besar di dunia. Ya pemirsa, ramalan cuaca beberapa kota besar di dunia tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Demikian Buletin Internasional hari ini. Saya Astiadika beserta tim pendukung Buletin Internasional undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa esok hari di waktu yang sama.